Terima kasih buat kalian yang udah klik videonya. Ada beberapa jenis oven yang pas untuk rumah tangga, dengan bermacam bentuk, ukuran, merek, jenis, serta fungsi yang berbeda. Sebelum memutuskan untuk membeli oven yang mana, ada baiknya kalau kalian cari tahu dulu perbedaan oven-oven berikut ini. Yang pertama, oven konvensional. Oven ini didesain menyatu dengan satu set kompor yang memiliki tungku di atasnya. Oven ini lebih umum ditemui di rumah tangga kelas menengah ke atas dan biasanya menggunakan tenaga listrik dan juga tenaga gas. Tenaga listrik biasanya digunakan untuk pekerjaan oven yang lebih bersifat otomatis. Misalnya, untuk pengaturan suhu yang ingin dipakai dan juga untuk memantik api di bagian atas dan bawah oven. Kelebihan oven ini adalah memiliki pintu oven yang lebih rapat sehingga mampu untuk mengunci panas dengan maksimal. Selain itu, rak yang besar membuat oven ini memiliki kapasitas yang lebih luas. Namun, masih sering terjadi hotspot atau panas yang tidak merata karena panasnya yang masih terpusat. Sesuai dengan perkembangan zaman, oven konvensional ada pula yang berdiri sendiri atau built-in oven dan juga versi digital. Jenis digital biasanya lebih akurat dalam pengaturan suhu, namun membutuhkan daya listrik yang lebih tinggi. Kedua, oven konveksi. Hampir mirip dengan oven konvensional, tapi bedanya oven konveksi ini memiliki kipas di dalamnya. Ini membuat udara panas yang ada di dalam oven akan berputar saat kipas dinyalakan, sehingga panas akan merata dan tidak terpusat. Hal ini yang membuat oven bisa terhindar dari hotspot atau panas yang tidak merata di dalam oven. Menggunakan oven ini kalian bisa menghemat waktu hingga 10-20% daripada menggunakan oven konvensional, sehingga bisa membuat kue kering kalian menjadi lebih renyah dan garing. Oven jenis ini sekarang sudah banyak yang menyatu dengan oven konvensional yang dilengkapi dengan fitur kipas yang bisa diatur kipas pemutarnya. Ketiga, oven tangkring. Sesuai dengan namanya, oven tangkring ini adalah oven yang nangkring di atas kompor, dengan bertumpu di atas sumber panas yang lain untuk melakukan proses memanggang seperti kompor atau bara api. Oven tangkring atau yang kerap disingkat menjadi otang ini biasanya terbuat dari besi atau aluminium. Ada dua jenis otang yang beredar di pasaran, yaitu otang yang lurus di bagian atas dan ada juga otang yang memiliki cekungan di atasnya. Otang yang memiliki cekungan di atas biasanya dipakai untuk memanggang kue yang membutuhkan api atas. Jadi, cekungan tersebut digunakan sebagai tempat menaruh arang. Kelebihan otang ini memiliki harga yang sangat terjangkau. Cocok untuk pemula yang baru belajar membuat kue. Mudah dipindahkan dan dibawa berpergian selama terdapat sumber panas seperti api. Dan juga lebih cepat panas dibandingkan oven listrik. Namun, kekurangannya, ada otang yang memiliki penunjuk suhu atau termometer, tapi ada juga yang tidak. Jadi, kalian harus membeli termometer secara terpisah. Jika kalian menggunakan termometer, maka harus rajin-rajin ngecek bahan pagangannya, karena ada jenis otang yang panasnya tidak merata. Selain itu, terkadang suhu di termometer terlihat lebih tinggi dibandingkan suhu di dalam oven. Otang harus disangga agar dapat berdiri kokoh dan stabil. Penempatannya pun harus tepat di atas kompor jika ingin kualitas kue memberikan hasil yang sesuai harapan. Oven tangkring ini bisa juga digunakan untuk memanggang berbagai jenis cake, kue kering, makaroni skutel, lasagna, pizza, hingga roti. Sebagai tips nih, jika kalian ingin memanggang roti, maka gunakanlah api besar. Sementara jika kalian ingin memanggang cake, kue kering, pizza, dan makaroni, maka gunakanlah api kecil hingga sedang. Keempat, oven listrik. Oven listrik bisa dibilang merupakan oven yang paling praktis dan serbaguna. Kalian tinggal colokan ke sumber listrik dan memasukkan apa yang ingin dipanggang. Saat ini, dari jenis oven listrik sendiri sudah banyak variasinya. Terdapat oven listrik dengan kapasitas yang kecil hingga besar, sampai ada yang merangkap microwave. Kelebihan oven ini adalah hampir semua oven listrik memiliki pengaturan waktu dan suhu secara otomatis, sesuai dengan jenis makanan yang sedang dipanggang. Harganya juga nggak terlalu mahal, sesuai dengan merek yang dipilih. Namun, jika kalian ingin mendapatkan oven kue terbaik, maka disarankan untuk memilih merek yang sekiranya sudah terkenal dengan reputasi yang bagus. Oven ini mudah dipindahkan kemanapun. Panasnya dapat dikombinasikan, bisa api atas saja, atau api bawah saja, ataupun api atas bawah. Dan untuk kekurangan oven ini, karena menggunakan sumber utama listrik, maka hal tersebut berkemungkinan membuat tagihan listrik semakin membengkak. Oven listrik dapat digunakan untuk memasak berbagai hidangan, mulai dari cake, kue kering, roti, pizza, makaroni skutel, hingga daging. Kelima, oven toaster. Oven toaster memiliki ukuran yang lebih kecil daripada oven listrik atau konvensional biasanya. Oven toaster ini bekerja dengan sumber listrik disertai dengan tombol pengatur suhu dan waktu yang bisa membantu kita untuk mengingat kapan waktunya untuk mematikan oven atau sebagai penanda waktu memasak telah selesai. Karena suhu dari oven toaster ini tidak terlalu panas, oven mini ini hanya bisa digunakan untuk menghangatkan makanan yang memang sudah matang dan memberi efek gosong sedikit. Jadi, kurang cocok untuk membuat kue. Biasanya oven toaster ini digunakan untuk memanggang roti tawar atau menghangatkan lasanya.
Keenam, microwave. Oven microwave atau yang bisa juga disebut dengan microwave saja menggunakan gelombang mikro untuk bisa mematangkan makanan. Microwave memiliki desain yang modern dan praktis untuk digunakan. Microwave sangat disukai oleh kaum urban yang lebih suka hidup praktis. Awalnya, microwave diciptakan sebagai alat penghangat makanan yang beku, namun kini mulai dikembangkan sebagai alat pemanggang juga. Nah, gimana? Kalian sudah bisa nentuin mau beli oven yang mana? Semoga videonya membantu. Terima kasih sudah menonton. Kita jumpa lagi di video berikutnya.